Ya saudara, kembali lagi kita dalam Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara dengan topik kita pada hari ini tentang anestesi dalam kasus emergensi dan operasi. Dan dua orang narasumber kita, yakni Dr. Donald Doda, spesialis anestesi, master kesehatan, dan juga Dr. Bobi Paringkuan, Direktur RSU Hermana Lembean, Minahasa Utara. Oke dokter, kita lanjut bincang-bincang kita ya. Nah, masih seputaran kasus emergensi ini ya. Nah, ini penting sekali ketika kita mengedukasi keluarga siapa yang prioritas ketika akan ditangani di unit emergency gitu kan. Nah, mungkin saya langsung ke Dokter Donald nih. Silakan, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Memang kalau suatu hal ini, kalau kita berbicara suatu hal yang jadi pilihan, memang kita juga membutuhkan banyak pikiran ataupun bagaimana memberikan solusi. Ya, memang kalaupun ke dalam keadaan seperti ini, kalaupun keluarga kita pada posisi seperti itu, mungkin akan sama dengan pasien-pasien yang ingin keluarganya juga didahului. Nah, memang di sini yang paling penting adalah betul sekali adalah profesionalisme ataupun komunikasi. Nah, mungkin profesionalisme di sini adalah kita tunjukkan adalah mungkin keberanian diri, ya, kepercayaan diri dan secara garis besar bahwa kita harus yakin dan mampu untuk menjelaskan ke keluarga pasien tersebut dengan harapan dia dapat memberikan suatu pengertian mana yang harus dokter itu lakukan. Nah, komunikasi yang kita harus dapat di sini adalah bagaimana dari pihak kita sebagai dokter anestesi mau menjelaskan betul-betul ke pasien bahwa untung ruginya apabila kita melakukan tindakan terhadap pasien ini mana yang lebih kita prioritaskan. Maksudnya begini, Dok. Maksudnya adalah dari dua pasien ini masuk, kan kita sudah menilai. Oke, dua-dua kita masuk dalam kategori merah. Oke, yang betul-betul harus dilakukan tindakan yang cepat. Nah, namun tadi yang seperti saya sebutkan tadi, ada tindakan merah yang kita lakukan, dia masih ada harapan untuk hidup, tetapi ada tindakan merah, walaupun kita melakukan tindakan itu, dia tidak akan memberikan Kecil sekali harapannya untuk bisa kembali ya. Sekali untuk dia untuk survive dalam artian hidup. Contoh kasus perdarahan. Dalam kasus emergensi perdarahan, misalnya dia trauma abdomen yang sudah mengenai aorta abdomen. Jadi misalnya kecelakaan tertusuk perutnya gitu kan, tertusuk perutnya, masuk pembuluh darah kena perdarahan di dalam perut yang tidak perutnya gitu. Ya, tidak dengan ongoing bleeding, artinya perdarahan yang tidak pernah berhenti. Ya, terus berlanjut karena aorta. Dibandingkan dengan pasien yang sama bleedingnya, mungkin sama bleedingnya, atau mungkin dia kena arteri femoral. Iya. Karena pembuluh darah besar tapi masih di semua yang aktif. Tapi perdarahan yang besar masih di cabang gitu ya. Pembuluh darah yang besar, ya, pembuluh darah besar pada tulang-tulang panjang misalnya femoral, kan itu perdarahannya cukup hebat. Kalaupun kita mau tolong yang perut dengan aorta abdomen itu kan perlu dengan pasti itu dalam hitungan detik ataupun menit bisa meninggal. Jadi itulah kita harus pilih. Mungkin kita pilih lebih condong ke trauma yang masih bisa kita lakukan. Ya, kecuali barangkali fasilitas di situ tersedia untuk semua, sumber daya kesehatannya tersedia, mungkin bisa ditangani secara keseluruhan. Barangkali demikian ya. Ya, bagaimana untuk manajemen tentang fasilitas ini gitu kan? Harusnya kan mungkin tersedia gitu ya di tiap-tiap unit emergency gitu. Bagaimana dokter menanggapi ini? Ketika ada kasus yang seperti diutarakan Dokter Donald tadi, jadi ya dia akan berlanjut ke penanganan yang lebih diarahkan ke operasi untuk mengatasi perdarahan di bagian pembuluh darah besar di bagian perut. Nah, jadi perumah-sakitan pada umumnya itu harus dia berkembang berdasarkan hal-hal apa yang dia temukan di lapangan, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak kasus-kasus seperti itu, indikatornya adalah misalnya jumlah rujukan, jumlah kematian. Nah, itu dia harus
mengimbangi hal itu supaya saat pasien atau seorang manusia datang ke fasilitas kesehatan dia itu sudah mampu menangani, ya mungkin tidak semua kasus, tetapi lebih ada prioritas, ada pendataan di dalam medical record. Oh, kasus-kasus ini yang sering terjadi kematian, sering terjadi rujukan yang ya cukup menyulitkan dan bahkan bisa menimbulkan masalah baru, yaitu mungkin akibat jarak antara rumah sakit satu dengan yang lain terlalu jauh sehingga ya kejadian meninggal sebelum tiba di rumah sakit Seperti misalnya rumah sakit yang berada di pinggiran jalan trans misalnya. Ya, Itu kan ya. kasus-kasus kecelakaan cukup banyak gitu kan. Ini harusnya menjadi evaluasi bagi pihak manajemen gitu kan. Dengan manajemen tahu apa dia punya kebutuhan, apa berdasarkan dia punya banyaknya kasus yang ada di rumah sakit, itu nantinya dia akan menciptakan suatu perkembangan yang efektif, efisien, dan rasional tentunya. Tidak mubazir dalam arti di sana ada pelayanan, fasilitas pelayanan pemeriksaan alat apalah yang canggih. Oh, tiba-tiba rumah sakit lain itu hanya berdasarkan itu dia juga mau untuk mengadakan alat yang sama, tetapi sebenarnya di daerah dia atau di mana dia rumah sakit itu berada itu lebih condong kasus-kasus yang sebenarnya belum membutuhkan alat itu. Jadi itulah Jadi yang bisa dikatakan mubazir gitu ya, kan, kalau mubazir, menyediakan fasilitas emergensi yang justru jarang digunakan gitu kan. Gitu. Jadi itu. Jadi untuk emergensi dan seterusnya bisa ke arah operasi oleh seorang expert, seorang dokter ahli spesialis anestesi itu nantinya pengadaan upgrade dari fasilitas itu harus lahir dari dokter Donald. Sebagai yang mana yang lebih tahu, bagaimana dokter? Iya. Memang kalau kita bercerita tentang emergensi dalam satu rumah sakit, harusnya itu sudah komprehensif, bisa sampai penanganan, sampai bantuan advance, sampai advance dan bantuan berkelanjutan. Ya, kalaupun dia hanya dasar, itu juga bisa kita lakukan di mana saja. Kalaupun memang kecukupan dari korelasinya kecukupan pegawainya, petugasnya cukup, mungkin kalaupun kasus hanya 1-2 mungkin bisa segera ditangani pada 2 kasus ini. Memang itu yang jadi dilema itu adalah kasus-kasus seperti ini, komunikasi yang harus kita bangun pada pasien ketika kita mendapat satu kasus yang massal. Iya. Misalnya kecelakaan mobil, bus misalnya gitu kan, berisi 30 orang. Ini masalah nih. Mungkin itu yang saya tangkap dari situ, bahwa disitulah tantangan kita apabila terjadi banyak pasien yang terjadi suatu hal yang masuk contoh di zona merah, disitulah peran kita untuk memilah. Mungkin di situ memang itu jadi tantangan besar, kita harus menjelaskan dengan baik. Itulah tadi dengan sesuai dengan profesionalisme kita dan komunikasi yang harus kita bangun dengan keluarga pasien. Kalau cuma 1-2 kasus, saya rasa bisa kita untuk tangani. Memang kalau kita berbicara perlengkapan di emergensi ataupun di unit gawat darurat, harusnya juga komprehensif juga pelayanan di dalam. Baik itu alat, baik itu fasilitas, ruangan yang harus tersedia, yang harus kita sediakan. Karena yang tadi kita bilang, yang saya sebutkan tadi, bahwa namanya rumah sakit itu sudah penanganannya sudah berkelanjutan, advance, dasar, advance, dan berkelanjutan. Jadi kalaupun memang sampai pun kita mempertahankan dia berlanjut, setelah resusitasi berlanjut ke bantuan ventilator ataupun jalan napas untuk menjaga potensinya, itu bisa kita lakukan emergensi. Bagaimana yang kita harus lakukan? Ya, mungkin dari pihak rumah sakit harus ke depannya ya kita harus mempersiapkan semuanya. Mungkin saya lanjut sedikit juga ke Dokter Donald ya tentang penanganan emergensi sebelum kita ke operasi gitu Dok ya. Bahwasanya seberapa pentingkah gitu ketika kita harus mempertahankan jalan napas yang menjadi yang sangat inti gitu ya dalam menangani pasien kasus-kasus emergensi, juga tentunya dengan yang berkaitan dengan jalan napas, kan ada breathing dan sirkulasi di situ. Dan kemudian apa sih yang dilakukan gitu oleh seorang dokter anestesi dalam menangani ketika ada
persoalan di jalan napas gitu, agar masyarakat bisa memahami ini loh yang akan dilakukan gitu. Seperti itu Dok, silakan Dok. Ya, mungkin yang perlu saya jelaskan juga supaya pemahaman masyarakat yang ini, memang pengelolaan jalan napas ini memang ada pembicaraan yang tersendiri yang mungkin akan lebih panjang ceritanya. Cuma secara garis besar yang harus kita ketahui bahwa di satu UGD itu yang paling dominan adalah bagaimana kita mengelola jalan napas dengan menggunakan alat. Mungkin ada yang pengelolaan jalan napas dengan alat kita gunakan lewat mulut yang disebut dengan gudel, yang biasa kita gudel. Nah, mungkin dengan gudel saja mengikuti ukuran jalan napas itu, mungkin dia sudah potensinya bisa napasnya sudah bisa stabil. kembali spontan ya. Atau sebaliknya kita bisa pasang lewat hidung, ada juga alatnya. Nah, apa namanya nasofaringeal. Jadi ada juga dari hidung, ada dari mulut. Atau kalaupun semua itu tidak bisa kita lakukan untuk menjaga potensi jalan napasnya, ada yang biasa kita lakukan adalah intubasi. Apa itu intubasi? Ini nih intubasi ini nih yang kadang menakutkan nih kedengarannya Dok. Ya kan? Iya. Ketika intubasi, kemudian ventilator yang sekarang lagi marak sebenarnya dikenal oleh masyarakat, berhubungan juga dengan COVID ya kan Dok? Karena kan banyak juga kasus-kasus COVID selalu ngomongnya ventilator gitu. Selalu ngomongnya intubasi gitu ya. Silakan Dok. Memang kalau kita bicara dulu, kita melakukan intubasi pada pasien-pasien yang non-COVID. Jadi intubasi ini maksudnya apa sih Dok? Okay. Bisa dijelaskan? Intubasi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang expert, ya, mempertahankan jalan napas dengan menggunakan alat yang disebut dengan endotracheal tube. Jadi tube yang dimasuk ke dalam mulut sampai ke endotrachea. Nah, sampai dinamakan sebagai endotracheal tube. Nah, di situ dipasang dengan orang yang sudah expert ataupun ya yang harus dilakukan oleh dokter anestesi ya pada kenyataan sekarang ya di lapangan ya paling banyak dilakukan oleh dokter anestesi. Itulah tindakan bisa juga oleh perawat yang dilatih gitu. Nah, bisa. Ya. Oke. Kenapa harus dilakukan tindakan intubasi ini? Yang berhubungan tadi dokter Sen bilang bahwa kita harus menjaga potensi jalan napas ini karena nomor urut pertama itu kita harus mempertahankan oksigenasi. Karena oksigenasi ini merupakan suatu komponen yang mempertahankan seluruh jaringan-jaringan tubuh kita. Nah, membantu tubuh untuk menghasilkan energi. Ya. Kalaupun oksigen dalam waktu 5 menit saja oksigen tidak tersalur ke dalam tubuh itu bisa fatal. Iya. Ya, itu kenapa sehingga ini sangat penting gitu kan. Itulah kenapa tindakan menjaga potensi jalan napas itu sangat penting. Karena itu yang saya sebutkan tadi. Oke. Saudara, tetaplah bersama kami. Setelah jeda iklan berikut ini kami akan kembali lagi dengan bincang-bincang kita Info Kesehatan TVRI.